Oke. Kata-kata bang. Anjing. Tiba-tiba. Gua ya. Mau ngobrol apa Bang Ji? Ngobrol yang ringan-ringan aja. Ngobrol kalau anak muda kan biasa cinta-cintaan gitu. Oke. Aku pengen denger cerita yang sebenarnya belum utuh. Tolong sepotong kan? Gue kenapa deg-degan? Gue kenapa nyantai aja? Iya. Ini pertanyaan aja. Apa rasanya ditinggalkan dengan diselingkuhi pada saat kita lagi sayang-sayang? Rasanya kalau aku yang ngalamin sih itu berat banget sih. Karena apalagi kalau kita bicara tentang durasi, tentang seberapa intensnya aku sama dia sebelumnya, udah berjalan kayak berapa tahun, itu udah kayak ada terus dia untuk di setiap aku ngapain, bahkan dia mau ngapain juga, aku juga ada. Nah, ketika ternyata dihianatin dengan ditinggalkan, lalu dia memilih orang baru, itu tentu berat banget buat menerima kenyataan yang susah diterima. Padahal ya kenyataan terus aja jalan, tapi susah banget menerimanya. Kayak oh iya, aku harus nggak sama dia lagi, nggak bisa sharing apa-apa lagi ke dia, nggak bisa dapat perhatian dia, kita juga nggak bisa, pokoknya segala sisi tuh jadi kesepian. Aku ngerasa gitu. Dan berbekas tentunya soal kepercayaan sih. Udah aku yakin dia orangnya. awalnya gitu kan. Yang aku pupuk, aku iya kayak ngejaga dia lah, aku ngeyakinin dia aku nih serius ke dia. Cuman itu aja nggak cukup kan, itu aja udah bisa ditinggalin, kita udah berhasil ngeyakinin, itu aja kita ditinggalin. Jadi ya gitulah, ngap. Oke, apa dasar pemikiran untuk kau berusaha dia tetap bersamamu padahal dia berselingkuh? Apa dasar pemikiran? Kayak ya udahlah, kalau dia masih tetap mau sama aku maafin lah soal perbuatan dia ini. Apa dasar pemikiran? Sekalian aja kayak, emang perselingkuhan macam apa sih yang masih bisa dimaafin? Aku cenderung melihat orangnya dan kayak mikir, sebenarnya ini denial ya mungkin ya, kayak setiap orang kayak punya kesalahan gitu loh, apalagi dia dengan latar ya aku orang pertamanya gitu. Jadi kayak gitu, jadi mungkin rasa bosen dan penasarannya dia ke orang lain lebih gede. Dan ya aku bisa maafinnya karena itu suatu kesalahan yang lumrah. Perselingkuhan itu kesalahan yang lumrah. Iya.
Iya. Iya sih, kayak lumrah deh. Kayak banyak banget tentang itu. Walaupun aku nggak denger beberapa orang berhasil untuk memperbaiki itu ya, memperbaikin kasus orang yang selingkuh terus dia bisa bareng lagi. Jarang aku temuin kisah yang baik-baik lagi gitu. Jarang sih sebenarnya. Terus untuk apa kalau lakuin itu jadinya? Kayak aku buat gambaran aja. Daniel, aku pernah nanya, menurutmu ada nggak sih Dil perselingkuhan yang bisa dimaafin? Ini nggak ada nih. Menurutmu itu masih perselingkuhan itu cuma satu kesalahan yang wajar, yang lumrah? iya wajar dan lumrah. Aku nggak ngerti wajar dan lumrah. Lumrah itu maksudnya sewajar kayak misalnya beda pendapat, sewajar kayak telat jemput. Sewajar apa sih selingkuh nih? Oke. Iya. Sewajar apa coba? Siapa tahu besok dapet pacar lagi kan dia jadi bisa selingkuh juga kan? Jangan sampai dong. Wajar ini itu kesalahan yang biasa. Minta maaf ya, oh iya. Tapi buat satu orang ini wajar ya bagi aku. Karena balik lagi ke jawaban yang sebelumnya nih. Ngeliat orangnya Karena kau nilai dia base-nya karena dia ngerasa dia polos ke orang yang pertama. Iya. Dia masih penasaran dengan orang lain. Iya, jadi untuk dia itu wajar, lumrah. kayaknya wajar deh. Dia punya rasa penasaran yang lain. Oke. Oke. Apa bagian terberat dari lepas dari patah hati? Apa bagian terberatnya? Relasi. Rela. Iya. Rela tuh untuk kayak ya udah dia sama orang lain, aku udah sendiri gitu. Rela tuh rela apa nih? Rela yang gimana? Merelakan dia sama pilihannya dan dia meninggalkan aku. Rela untuk itu. Rela untuk itu. Itu Untuk- bagian tersusahnya. Iya, untuk menerima dia sama orang lain sekarang, bukan sama aku lagi. Itu susah. Kalau dia nggak sama orang lain tapi nggak sama kau tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Aku nggak terima aja dicurang. Maksud kan sama-sama nggak sama kau juga. Iya, tapi aku Bedanya apa kalau dia sendiri atau dia sama orang lain? Bedanya apa sih? apalagi dengan dia dapat lelaki itu kan akibat dari Oke. dia ngianatin aku. Oke. Mereka sama-sama tahu nih sebelumnya. Ya tentu yang saat ini dengan dia juga nggak baik juga. Oke. Pemikiran gitu, daripada ya aku mikir dia juga nantinya akan digituin, akan ditinggalkan juga karena dia dengan gampangnya nih kan sepakat ya buat ya nanti aja pacarmu atau gimana gitu. Ntar dia gitu juga mikirnya ke kayak gue yang saat ini. Aku nggak mau dia seterluka aku juga. Itu bentuk ketulusan atau apa sih? Iya. Itu kan bukan ranahmu lagi gitu. Iya sih, bukan ranahku lagi, tapi aku ya ingat yang part itu yang nggak bisa rela. Kayak dia harus sama orang lain karena aku nggak rela dia disakitin. Kalau dia sama orang baik ya rela. Rela, Rela. Oh. Oke. Kalau kemarin ternyata dia nggak sama orang itu, tiba-tiba dapat orang lain yang baru, kok justru lebih rela. Aku lebih ikhlas, jadi nggak ada khawatir, nggak ada kecemasan di diriku. Itu bentuk apa sih ketulusan terhadap orang lain? Kau punya perasaan kayak gitu? Aku nggak ngerti sih. Nggak ngerti sih. Bahkan orang yang udah nyakitin kau kan gitu. Tapi Masih pantas dia dapat perhatian itu. nggak ngerti. Kalau masih panas atau enggaknya nggak ngerti sih, panas atau enggak. Ini kan dari akunya doang nih yang kayak gitu. Terus sekarang udah
Berapa? Udah ada setahun belum? Berapa bulan? Ya sekitar 9 bulan lah. Oke. Sekarang udah di fase apa keadaannya ini? Tahu ya? Untuk diriku belajar sabar aja sama ikhlas. Gimana sabar ikhlas? Sabar ikhlas, nerima, udah mulai nerima perjalanannya gimana, kenyataannya gimana. Lebih ke nggak terlalu mikirin itu lagi, walaupun masih ada sempet kepikiran ya di saat-saat tertentu lah, kayak keingat terus kayak jadi gelisah, itu masih ada di fase-fase yang udah 9 bulan ini. Masih ya? Masih. Dan tolongnya saya oke nih. Aku masih ramah ke orangnya. Masih ramah. Masih ramah. Masih ada komunikasi. Masih ada komunikasi ya, sebagai teman dan untuk menyelamatkan kecemasanku biar aku bisa mastiin dia baik-baik aja ya. Caranya temenan aja. Kalau misalnya dia butuh sesuatu saat tolong aku, ya siap, masih siap. Untuk Siap saat apa ini nih? siap nolong. Apa nih siap? Siap nolong. Oke. Kan waktu itu sempat ada fase dia ngajak balik lagi. Ya, Dan kau terima. Walaupun pada akhirnya berulang lagi. Kalau nanti terjadi lagi hal yang sama, dia datang merengek kayak merasa menyesal lagi. Ayo Kak Mahar, aku menyesal. Gak ada orang sebaik kamu. Apa yang bakal kau lakuin? Tolong. Apa yang? Anda melihatnya. Iya. Iya jalanin aja sama dianya. Apa dasar pemikirannya? Ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Entah kenapa bang, itu tuh kayak percaya banget aku. Gak ngerti kenapa. Ya biasanya nih, kalau yang dulu-dulu aja, lalu ditinggalin, ya mau temenan aja nggak bisa. Mau, ya masih ada dendam kusumat atau apa, kesal kan masih ada. Cuman ke dia ini, enggak. Yang aku benci malah adalah orang-orang yang terkait kecuali dia, orang-orang yang ikut berkompromi sama dia, mewajarkan suatu kesalahan itu, mendukung perbuatan itu kan dibantu sama yang lain-lain pada akhirnya. Itu pembelaan terhadap dia aja kan? Iya. Kan dia yang melakukan. Iya malah aku bencinya ke situ, bukan ke dianya itu. Aku nggak ngerti kenapa. Nggak tahu kenapa nggak bisa benci sama dia. Iya. Taruhlah nggak usah benci. Kok nggak pernah, belum ada kepikiran untuk kayak ya kapanpun dia datang lagi kayaknya aku udah enggak deh. Tapi kok masih mau aja lah. Masih mau. Ya bukan karena nggak laku ya. Bukan karena aku juga nggak deket sama yang lain sebenarnya. Kalau ada deket sama perempuan lain ada juga. Cuman terus gimana nasib perempuan itu? deketnya ya sekedar temen aja, nggak lebih, tarafnya nggak lebih kayak kawan aja, sekedar chat, sekedar ngobrol, sekedar dong. Nggak tahu dia nanggapnya gimana ya. Kamu nanggapnya sekedar sih, soalnya emang ada ya lebih dari sekedar chat dan sekedar ngobrol? ngentot mungkin. Banyak kan. Mantap kali kok. Sayangin. Mantap kali kok. Iya juga sih. Kalau itu udah gitu baru itu lebih namanya. Jadi sebenarnya kau belum move kan? Belum. Kau cuman
Apa dong? Fase apa ini tuh? Kau belum move tapi kau ngerasa lebih enak aja daripada sebelumnya. Ini fase apa? Nggak tahu fase apa bang. Sebenarnya sempat kepikiran kalau jatuh cinta itu ada masanya, ada habisnya. Ya biar aku jatuh cintanya ini aku habisin. Iya kan? Sampai aku iya kan pula kayak ayo dukung aku gitu. Aduh enggak gitu juga sih. Ya aku sempat kepikiran kayak gitu. Ya apa aku habiskan aja ya. Ntar juga kalau habis aku nggak kayak gini. Lupa ya lupa. Ya biar kering aja dulu lah. Kau nggak pernah berusaha serius untuk mencari orang lain? Siapa tahu bisa membantu kau melepaskan. Ya, belum. Serius untuk ada cari orang. Aku kemarin serius nggak ya? Kayaknya belum. Cuma sekedar pelarian doang sih, nggak serius jatuhnya. Yang kemarin aku laku sepian. Ada batas waktunya nggak sih kok kayak gini atau enggak? Kau punya batas waktu nggak sih kayak setahun lagi deh gitu? Enggak lah, kapanpun dia datang, I'm ready. Aku nggak ngerti batas waktunya tuh kapan. Itu pula aku nggak tahu. Yang jelas sampai nggak ada lagi lah perasaan buat dia. Mungkin baru bisa nolak. Kau harus mastiin kau bener-bener sembuh dulu baru kau mau sama orang lain. Ini bisa kan kayak gitu? Bisa. Menurutmu sebelumnya kau gimana? Iya sembuh dulu. Baru sama orang lain. Tapi memang lama. Sebelum sama dia aja sempet 2 tahun ya. Kalau ini 2 tahunan juga nggak apa-apa. Sebenarnya buang-buang waktu ya, tapi daripada belum sembuh, ya nunggu sembuh aja lah. Aku ngerasa kok enak banget ya jadi. Enak banget kan? Ya enak udah kayak banget gitu, lah. sekarang sama orang lain. Bahkan dia kalau berisiko pas menyesal masih ada orang yang mau nerima dia. Emang dia nih segimana sih kan? Kalau harus kau jelasin pakai kalimat, emang dia ini segimana sih ya kok bisa segitu dalamnya gitu? Mungkin aku bisa bilang ini pasti patah hati terhebatmu kan? Emang dia tuh segimana sih ya? Kalau dibilang segimananya juga sebenarnya nggak gimana banget sih. Terus? Kalau aku ingat ke belakang, mungkin cara dia membuat aku nyaman dan caranya dia membuat aku punya perasaan yang sebesar ini sih. Kayak dia sabar, kayak dia memang pendengar yang baik, kayak dia memang perhatian, dan memang dia pada saat dulu sih kalau misalnya ada yang nyagil, godain dia, selalu lapor aku. Jadi aku punya kepercayaan sebesar itu dulu. Emang nggak semua itu nggak runtuh ya dengan dia berselingkuh? Seharusnya runtuh, cuman kok masih ada perasaan ini. Kepercayaannya mungkin terkikis, perasaanku tuh enggak. Mantap. Iya. Ya itulah. Menurutmu kalau kau harus menilai dirimu sendiri, sebenarnya kau tuh bodoh atau emang kau Bodoh bang. Oke. Ya aku juga nggak tahu ya, aku yang bodoh atau yang tulus ya sebenarnya. Kan kau tahu orang kalau sedang jatuh cinta kan bodoh. Bodoh. Ya?
Menurutmu iya nggak? Iya, Nah, terus bodoh. terus ngapa kau masih dalam kebodohan itu? Jahil kok, jahiliyah. Jahil. Kau bodoh. Kenapa nggak? Kan udah jelas nih kau ngerasa kok ini bodoh deh aku, atau enggak sebenarnya kau ngerasa? Kau masih ngerasa dalam dirimu ini bentuk ketulusan? Aku kalau ngerasa ini bentuk ketulusan, maybe it's true. Oke. Maybe it's true. Oke. Tapi bodoh. Jelasin. Ya kan banyak jelasin kenapa aku bilang aku tulus tapi bodoh. Ya perasaan itu kan memang nggak bisa satu pihak doang untuk ngejalin hubungan, dan ketulusan kan memang bisa kita rasakan per individunya gimana. Dan ketika dia nggak bisa menghargai ketulusanku, ya aku cukup melepasnya dengan baik kan, seharusnya oke ya, dan biarkan dia memilih pilihannya dan rela apapun yang terjadi. Menurutku itu bentuk ketulusan. Nah, dia yang memilih itu pasti tahu konsekuensinya juga. Nah, kebodohanku tuh mempertahankannya dia tuh terlalu lama. Jadi kayak obsesiku tuh besar, pada akhirnya tetap hancur juga mempertahankan dia. Akhirnya ngebawa dia juga punya sakit yang mungkin hampir sama mungkin ya. Karena dia bingung memperbaiki atau ini dan akhirnya gitu lagi. Mungkin sakit juga. Atau kau berpikir kayaknya memang ini yang harus aku lakukan deh. Ya, kau mikir gitu. Memang ini yang harus aku lakukan. Karena aku happy. Yes. Atau enggak, kau nggak bisa bergerak dari ini aja gitu. Hei, kok opsinya iya semua. Entah kenapa kayak keadaannya memaksa aku gini aja gitu. Atau kau sadar bahwa ya udahlah tolol lah atau apa gitu. Tapi memang ini yang harus aku lakuin. Juga Jelasinnya gimana? jelasinnya gimana? Coba jelasin. Aku penasaran. Sama dia kan kalau bertahan juga sakit kan, nggak dicintain balik. Dan mempertahankan dia dengan paksa kan juga di kitanya juga agak gimana gitu, nggak enak. Tapi aku pernah nyoba juga, lebih sakit dan lebih nggak enak ketika dia benar-benar nggak ada. Itu aku, jadi ya akhirnya saat ini aku lebih memilih berteman aja. Lebih menenangkan daripada perasaan dia nggak ada gitu. Iya. Nggak apa-apa lah dia cuman berteman doang dia sama orang lain, setelah yang ini masih ada gitu. Itu lebih menenangkan buat aku. Walaupun kau sadar resikonya kau akan berat untuk kemana-mana. Padan menurut. Padat kayaknya. Padan. Sepadan lah mungkin. Ya setidaknya biarlah dia tenang. Aku juga ternyata orang yang nggak bisa nahan rasa sakit kan. Ngerasa gitu daripada aku kayak terlalu aku kan bisa menggolongkan diriku sebagai orang yang ekspresif.
semuanya tuh tercermin ketika aku ngerasain sesuatu. Nah aku tuh nggak mau, daripada bebanku ini kebawa juga keluar, mending inilah kayak gini agak nyaman. Dan by proses, kalau cinta ini bisa habis ya udah habis samamu. Besok mungkin akan ada lagi yang bakal ngisinya. Nggak tahu, aku sih berharapnya ada. Terakhir. Oke. Akhirnya untuk menutup. Di luar case semua ini, pertanyaannya sama. Menurutmu ada perselingkuhan yang bisa dimaafkan? Atau memang perselingkuhan memang harus dimaafkan? Kau tim yang mana? Nggak bisa dimaafkan sih. Kenapa? Makanya harus diperbaiki. Kenapa nggak bisa dimaafkan? Karena itu satu pengkhianatan yang terbesar lah kalau menurutku, kalau dalam hubungan. Dan ini kan masalahnya, aku nggak ngerti ya orang lain pacarannya gimana. Cuman aku nih mikir ini adalah proses dari kehubungan kecil dulu, terus ke hubungannya yang memang di ranahnya keluarga, yang pada akhirnya nemenin kita kan sampai tua gitu. Ketika dihianatin tuh kan udah mengikis suatu kepercayaan seseorang untuk ada orang yang memang benar-benar tulus, memang benar-benar ada yang setia. Itu bakal jadi apa ya, orang nyebutnya trust issue ya. Iya, seperti itu. Sampai kapanpun ya sulit percaya sama orang masalah hubungan ini. Bisa dimaafin karena itu meninggalkan bekas yang ngimpaknya lama banget. Jadi menurutmu kalau diselingkuhin harga mati? Nggak mesti putus. Nggak mesti putus sih sebenarnya. Itu kan memang gimana ya, sejalan. Yang part itu aja yang kita benci, yang kita nggak bisa terima. Oke, orangnya nggak apa-apa. Gimana? Orangnya pertahanin aja. Kalau dia bisa berubah sih. Wah. Apa ini? Anjir. Kan orang bisa berkembang. Kayaknya gitu sih bang, nggak mesti berakhir juga menurutku ya. Gitu memang pemikiran dia aja yang kita benci deh, orangnya. Iya, kita nggak benci orangnya, yeah. Oke. Tapi menurutmu perselingkuhan nggak harus putus? Nggak harus putus sih. Kenapa? Karena dia bisa berubah. Karena semua orang beri kesempatan kedua. Apa alasannya? Apa? Coba biar berakhir nih. Apa alasannya? Kenapa selingkuh nih, misalnya selingkuh orang nih? Nggak harus putus loh. Kenapa? Ya masih bisa diperbaiki lah. Kalau udah nggak bisa diperbaiki baru ya putus, nggak apa-apa. Gimana maksudnya bisa diperbaiki? Nggak ngerti aku. Apanya yang diperbaiki? Nggak selingkuh lagi? Berarti dicoba dulu nih, saat selingkuh pertama coba dulu nih. Gitu. Gimana sih? Diperbaiki itu gimana? Aku nggak ngerti. Diperbaiki itu apanya? Percayaannya. Caranya gimana? Itu susi lagi. Selingkuh dia. Iya. Ketahuan nih. Betul. Terus dia aku selingkuh. Misalnya dia minta maaf deh. Jangan maaf gua. Kok maafin? Kalian nggak putus. Habis itu apa? Lihat dia berubah atau enggak? Udah selingkuh lagi? Udah.
Kok enggak kau lakuin itu? Dah, oke. Dah. Kok gak jelas kan? Kok gak jelas kan? Ya kan sekarang memang nggak ada hubungan lagi setelah itu. Iya, tapi kan 2 kali. Oke. Tapi kan besok kau masih mau kalau dia datang lagi. Iya sih ya. Kok gitu ya? Kok bisa? Anjing. Bastard kalau gitu. Jadi kalau selingkuh, hubungannya putus apa enggak? Ya, putus apa enggak? Putus. Enggak, aku juga masih dilema soal ini bang. Sumpah aku kayak mungkin saat ini terjebak di situasi ini kayak ngedukung nggak putus deh. Dia bisa berubah gitu. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Ayo kita pakai itu ya, guys. Nggak usah putus. Kasih Kesempatan dia untuk berubah. 1 kali lagi atau apa? Aku nggak ngerti. Kasih kesempatan. Aku jelasin kasih kesempatan. Sampai apa yang kita rasa benar-benar nggak bisa dan nggak ada lagi perasaan untuk dia. Nggak ada hubungannya sama kesempatan dong. Nggak ada hubungannya sama sikap dia, perilaku dia. Jadi hubungannya cuma persoalan kita masih apa enggak doang. Bener sih. Iya di kitanya itu mah ya. Kalau aku mah. Ya kalau gitu case-nya jadi nggak penting dong. Kalau kau masih dalam, dia mau selingkuh balik lagi, kau masih akan terima lah. Orang kau masih. Iya. Wow. Gitu berarti. Untuk saat ini gitu sih. Aku kan gimana ya aku? Someone help me. Oke, ya udah itu menutup pertanyaan Oke. sesi ini. Oke, Bang. Yang lain.